Hey guys, welcome back! Nah guys, film reboot dari Suicide Squad udah rilis nih, yaitu The Suicide Squad. Judul filmnya hanya ditambahkan kata The di depan Suicide Squad untuk membedakan film yang tahun 2016 sama yang tahun 2021. Seperti yang lo udah pada tahu, nih film bertaburan bintang-bintang beken, kayak John Cena, Idris Elba, Margot Robbie, dan lain-lainnya. Dan tentu saja disutradarai oleh siapa lagi kalau bukan James Gunn. Pokoknya aksi-aksi nih film keren dah karena didukung oleh aktor-aktor beken. Baiklah guys, tanpa berlama-lama, mari gua mulai aja. Yang belum subscribe, monggo di-subscribe dulu. Yang udah, makasih ya. Di awal film, kita melihat Savan yang sedang menghabiskan waktu istirahatnya dengan melempar-lempar bola ke lantai dan dinding. Dia ini adalah seorang ahli bom dan bertempur jarak dekat. Savan kemudian dipanggil oleh Waller, direktur Argus dan pemimpin Task Force X. Savan diminta menjalani misi mustahil demi negara. Jika dia berhasil dalam misi ini, maka hukumannya akan dikurangi 10 tahun. Tetapi jika dia kabur, maka dia akan langsung dieksekusi oleh Waller dengan meledakkan kepalanya. Tim Task Force X dikomandoi oleh Kolonel Rick Flag. Tim yang dulu bernama Suicide Squad ini telah berganti menjadi Task Force X. Task Force X terdiri dari Kapten Boomerang, Blackguard, Mongol, Javelin, TDK, Weasel, dan Harley Quinn. Mereka berdelapan pun berangkat menuju Corto Maltese. Sedangkan di markas utama Argus, para staf sedang asik main taruhan. Siapa di antara tim Task Force X yang akan koit duluan atau kabur duluan? Asli parah. Tim pun telah tiba di dekat pantai Corto Maltese dan langsung terjun ke laut. Tapi lucunya guys, ternyata si Weasel ini nggak bisa renang. Dia langsung tenggelam dan diselamatkan oleh Savan. Tapi udah nggak keburu, malah mati tenggelam doi. Setelah semua sampai di pantai, mereka mengira misi akan berjalan lancar. Ternyata guys, si Blackguard ini berkhianat. Dia telah membocorkan misi ini ke tentara Corto Maltese. Jadi tim terperangkap di pantai. Dan seperti biasa, kalau kita berkhianat, ya kita juga bakal dikhianati. Blackguard yang pertama gugur. Melihat ini, mereka ngelawan balik walaupun mereka jauh lebih sedikit. Anggota tim memperagakan kekuatan masing-masing seperti Kapten Boomerang, Harley Quinn, TDK, dan Mongol. Tapi ya, karena mereka ini nggak kompak dan terkesan nyerang sendiri-sendiri, ya jadi perlawanan mereka nggak ampuh, malah melukai temannya sendiri. Boomerang gugur, disusul oleh Mongol yang terbakar akibat ledakan heli. Javelin dan TDK tewas di tempat masing-masing. Melihat ini, Savan langsung kabur terbirit-birit. Waller memperingati Savan untuk kembali. Jika dia kabur, maka akan diledakkan kepalanya. Tapi si Savan ini emang udah ketakutan, jadi dia nggak peduli. Jadi ya, akhirnya gugur juga dia. Harley Quinn berlari mencari selamat. Dia bertemu Javelin yang udah bersimpah darah. Si Javelin memberikan tongkatnya ke Quinn untuk dijaga. Harley Quinn pun terperangkap oleh pasukan militer. Sedangkan Rick Flag berlari ke dalam hutan dan terkepung juga oleh pasukan di sana. Ternyata guys, misi ini nggak gagal. Si Waller ini licik. Dia kirim tim yang lain untuk mendarat di pantai yang lain di Corto Maltese. Tim kedua ini dipimpin oleh Bloodsport. Jadi tim pertama untuk mengalihkan perhatian para militer, sedangkan tim kedua yang akan menyusup ke dalam. Di adegan selanjutnya, kita dibawa ke 3 hari sebelum misi ini. Di sini kita melihat Bloodsport sedang bertugas menjadi OB di penjara. Dia sedang dirayu oleh Waller untuk gabung di tim Suicide Squad, tapi dia nggak mau. Setelah dia dikunjungi oleh putrinya, di sini putrinya mengatakan kalau dia kena tangkap karena mencuri dan akan masuk tahanan. Walaupun dia nggak akur sama putrinya ini, tapi dia tetap nggak terima kalau putrinya akan dijebloskan ke sel karena mencuri. Dia ngamuk sama Waller. Waller sih bilang, satu-satunya cara agar putrinya tidak masuk sel ya dengan cara Waller ikut gabung dengan Task Force X. Karena nggak ada pilihan lain, ya terpaksa dia mengiyakan. Kemudian dia diperkenalkan ke tim lainnya, yaitu Peacemaker, Nanawe atau King Shark, Ratcatcher 2, dan Polkadot Man. Dia jijik ngeliat tikus yang ada di pundak Ratcatcher.
Setelah itu, mereka berlima dijelaskan mengenai misi mereka, yaitu dengan menyusup ke Corto Maltese dan menghancurkan bangunan yang bernama Jotunheim. Project Starfish dicurigai berada di Jotunheim. Project ini meneliti mengenai sebuah alien. Jadi, mereka bertugas untuk menghancurkan fasilitas Jotunheim berikut seluruh dokumen-dokumennya. Untuk bisa menerobos ke Jotunheim, mereka harus dapat menangkap The Thinker dan memaksanya untuk membantu mereka. The Thinker ini merupakan ilmuwan kepala di Jotunheim. Adegan berikutnya kita dibawa ke masa kini, yaitu masa di mana tim 2 telah berhasil masuk dengan selamat ke pantai Corto Maltese dan menuju hutan. Di dalam hutan, tim memutuskan untuk beristirahat. Selagi istirahat, ternyata si Nanaue ini lapar dan memutuskan untuk memakan Ratcatcher 2 yang sedang tertidur. Untung kejadian ini dilihat oleh Bloodsport, dia berhasil mencegahnya, pun memukul mundur Nanaue. Setelah tahu Nanaue ingin memakannya, Ratcatcher 2 langsung memanggil para tikus untuk mengepung Nanaue. Ternyata guys, si Bloodsport ini fobia sama tikus. Dia takut ngeliat tikus, apalagi sebanyak itu. Melihat itu, anggota tim lainnya menertawakan dia, terutama Peacemaker yang ternyata telanjang dan hanya menggunakan celana dalam. Kocak banget nih tim. Sebelum tim menuju kota, mereka berlima diberi tugas baru, yaitu menyelamatkan Rick Flag yang tertangkap musuh. Mereka pun telah tiba di lokasi perkemahan musuh. Di sini, Rick Flag ditahan. Mereka pun masuk dengan membabat habis semua musuh yang mereka lihat. Cara menghabisinya harus tanpa suara. Satu persatu habis mereka basmi. Nanaue ikut membantu dengan memakan orang yang dia temui. Setelah semua musuh roboh, mereka menuju kemah di mana ada Rick Flag. Kaget mereka semua melihat Rick Flag yang ternyata lagi santai ngobrol di dalam. Ternyata guys, si Rick Flag ini bukan tertawan oleh militer Corto Maltese, tapi diselamatkan oleh pemberontak. Jadi sebenarnya mereka ini berada di pihak yang sama. Jadi mereka telah menghabisi temannya sendiri. Saul Soria, sang pemimpin pemberontak, marah banget pas tahu anak buahnya udah pada koit. Tapi Rick Flag bisa meyakinkan Saul untuk tetap fokus dalam mengalahkan musuh mereka bersama. Saul pun akhirnya setuju untuk membantu Rick Flag dan timnya. Nah, di adegan selanjutnya kita dibawa nih ke Harley Quinn yang sedang ditawan. Dia diberikan gaun untuk dipakai. Setelah itu dia dirias agar tampil cantik dan dibawa ke kediaman Presiden Silvio Luna. Di sana dia disambut layaknya tamu VIP. Kemudian dia bertemu sama Presiden Luna yang mengajaknya keliling istana. Harley terkaget-kaget ketika Luna melamarnya. Harley akan dijadikan istri oleh Luna. Harley tidak menolak, namun gak mengiyakan juga, masih nimbang-nimbang dia. Tapi setelah Harley mendengar kalau si Luna akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya, termasuk anak-anak, Harley langsung menghabisi Luna. Dia suka sama Luna, tapi dia gak suka sama caranya yang kejam sampai mau menghabisi anak-anak juga. Mendengar suara tembakan, pengawal masuk dan menangkap Harley. Karena presiden mereka tewas, maka kepemimpinan jatuh ke tangan Jenderal Mateo. Kembali ke Suicide Squad, mereka berlima bersiap-siap untuk masuk ke dalam kota menggunakan minivan yang akan dikendarai oleh Milton, seorang pemberontak. Nanaue tidak diizinkan untuk ikut turun karena dia itu kan ikan hiu, jadi nggak bisa berbaur sama penduduk setempat. Sebel si Nanaue mendengar ini. Sebelum jalan, Rick Flag memberitahu ke Saul kalau nanti pas mereka menyerang Jotunheim, istana presiden pasti kosong, karena tentara bakal dikirim ke Jotunheim untuk membantu. Nah, kesempatan ini bisa diambil oleh Saul untuk menghabisi para jenderal yang ada di istana. Setelah mereka selesai, mereka pun berangkat dan berhasil masuk ke dalam kota dengan bantuan dari grup pemberontak. Mereka langsung menuju bar atau diskotik di mana Thinker biasa datang. Di dalam diskotik, mereka berbaur bersama orang-orang penduduk sambil menunggu Thinker. Sedangkan Nanaue menunggu di mobil. Kasian juga dia ya. Setelah Thinker nongol, Bloodsport nggak buang-buang waktu. Dia langsung menodong Thinker dan menculiknya. Tapi sayangnya guys, militer sudah tiba di lokasi. Militer ini datang untuk mencari orang-orang Amerika yang dicurigai adalah komplotan dari Harley Quinn. Agar Thinker dapat dibawa pergi, Bloodsport
Peacemaker dan Flag menyerahkan diri ke militer. Jadi Thinker bisa dibawa kabur oleh Ratcatcher dan Polka Dot Man. Mereka bertiga diangkut menggunakan mobil militer menuju markas. Di dalam mobil itu, Flag mengetahui kalau Queen masih hidup. Mereka bertiga pun menghantam ketiga pengawal dalam mobil dengan hanya sekali pukul langsung pada tewas. Lalu supir mobil dihabisi oleh Peacemaker. Tindakan ini membuat mobil terjatuh dan terbalik. Mereka bertiga keluar dengan selamat dan langsung dijemput oleh Milton. Tapi Flag berniat mau menyelamatkan Harley Quinn dulu sebelum mereka pergi ke Jotunheim. Ya udah, mereka langsung bersiap-siap mau menyerang lokasi penahan Harley. Kembali ke Harley, dia sedang digantung dan disiksa oleh Jenderal Mateo. Mateo menanyakan berapa banyak teman Harley yang datang, tapi Harley tetap bungkam. Mateo pun keluar ruangan. Kesempatan ini digunakan oleh Harley Quinn untuk kabur dari sana. Dia menghajar tuh penjaga dan langsung membuka kunci menggunakan jari kakinya. Setelah lepas, Quinn mengambil senjata pengawal dan menerobos keluar. Aksi Quinn ini udah kayak John Wick. Dia menghajar semua penjaga yang ada di sana. Satu persatu tuh penjaga tewas di tempat. Luar biasa sih si Harley Quinn ini. Di sana dia menemukan tongkat milik Javelin yang dititipkan kepadanya. Harley langsung ngambil dan langsung menggunakannya untuk menghajar para pengawal. Setelah keluar bangunan itu, dia memesan taksi. Di dalam taksi, Harley ngeliat Bloodsport dan Rick Flag. Dia langsung menghampiri mereka berdua yang lagi bersiap-siap untuk menyerang. Kaget si Rick Flag, lah kok si Harley di sini? Asli lucu guys adegan ini. Setelah tim lengkap, perencanaan aksi pun dimulai. Rick Flag, Ratcatcher, sama Thinker menuju ruangan di mana Project Starfish berada. Sedangkan yang lain menaruh peledak untuk merobohkan itu bangunan. Sedangkan CCTV udah diputus kabelnya oleh beberapa tikus. Setelah perencanaan selesai, aksi pun dimulai. Mereka masuk di lingkungan komplek tanpa hambatan. Hujan dan kabut membantu mereka masuk tanpa terdeteksi. Di depan Jotunheim, mereka langsung menerobos masuk dengan menghabisi puluhan tentara dengan mudahnya. Para tentara tak mampu sedikit pun melawan mereka. Setelah masuk ke dalam Jotunheim, mereka langsung menyuruh Thinker untuk mengunci itu bangunan, karena rombongan militer sedang menuju ke sana. Tim pun mulai melaksanakan tugasnya masing-masing. Tim peledak memasang peledak, sedangkan Flag pergi ke lokasi di mana Project Starfish berada. Di laboratorium itu, Flag dan Ratcatcher terkejut melihat begitu banyaknya orang yang menjadi eksperimen dari si Thinker ini. Sedih mereka. Si Thinker malah ketawa dan bilang kalau si Flag sama dia sebenarnya memiliki majikan yang sama, yaitu pemerintah Amerika. Thinker bilang kalau proyek ini adalah proyek milik Amerika, tapi karena sudah jatuh ke tangan Jenderal Mateo, maka Amerika ingin menghancurkan bukti-bukti keterlibatan mereka. Flag sebel banget mendengar ini. Dia langsung mengambil hard disk di dalam komputer dan berniat untuk memberikannya kepada publik. Tapi tindakannya ini dicegah oleh Peacemaker. Dia bilang kalau dia ditugaskan khusus oleh Waller untuk menghancurkan seluruh bukti termasuk hard disk itu. Selagi mereka bersih tegang, bangunan itu meledak dan roboh. Starro berhasil bebas dari tahanannya. Dia langsung menarik Thinker. Starro ingin balas dendam ke Thinker karena selama 30 tahun dia disiksa oleh Thinker. Thinker langsung dimutilasi oleh Starro. Sedangkan Ratcatcher kabur bersembunyi menghindari Starro. Rick Flag sama Peacemaker selamat dari ledakan, tapi Rick Flag tertancap oleh serpihan bangunan. Ini menyebabkan dia agak lemah pas ngelawan Peacemaker. Tapi semangatnya dapat mengimbangi Peacemaker. Pergulatan pun terjadi. Kekuatan mereka bisa dibilang sedikit imbang. Flag berhasil mencekik Peacemaker, akan tetapi Peacemaker berhasil menghujamkan pecahan keramik ke dada Flag dan merobek jantungnya. Kasihan Flag, dia akhirnya tumbang juga.
Kejadian ini dilihat oleh Ratcatcher. Dia langsung kabur sambil mengambil tuh hard disk. Belum sempat dia memanggil teman-teman tikusnya, dia udah ditangkap oleh Peacemaker yang langsung ingin menghabisinya. Nah guys, kita kembali ke 8 menit sebelum kejadian ini. Bloodsport yang sedang lagi masang peledak sama anggota tim lainnya melihat bala bantuan militer telah tiba di Jotunheim. Dia langsung buru-buru untuk memasang sisi peledak lainnya. Si Nanaue malah masuk ke ruang lain. Di sini dia melihat ada akuarium gede. Di dalam akuarium ada sejenis ikan aneh. Ikan-ikan itu membentuk wujud mirip Nanaue. Nanaue sendiri senang melihat ini dan mengajak tuh ikan bermain-main. Sedangkan tim yang lain diserang oleh pasukan militer yang ada di dalam gedung. Milton pun roboh. Melihat ini, Polkadot ngamuk dan menghabisi 2 tentara dengan tembakan Polkadotnya. Pasukan lain pun tiba dan langsung dihajar oleh Bloodsport dan Polkadot. Tapi tembakan Polkadot meledakkan bom yang ada di lantai. Ledakan ini memicu ledakan bom-bom lainnya, sehingga tuh bangunan hancur, termasuk akuarium di mana Nanaue berada. Ternyata guys, ikan-ikan lucu tadi ganas bener. Mereka langsung menggigit Nanaue. Akibat ledakan, bangunan Jotunheim miring dan menyebabkan mereka semua keluar. Nanaue jatuh ke bawah, sedangkan Bloodsport berhasil bergelantungan dengan memegang besi beton. Nanaue yang jatuh terlihat pingsan. Melihat ini, komandan tentara menyuruh anak buahnya untuk menembak Nanaue dan Bloodsport yang di atas. Bloodsport berhasil naik lagi karena dibantu oleh Harley. Si Nanaue ini kulitnya tebal, jadi tembakan peluru nggak mempan ke dia. Dia malah bangun dengan murkanya dan memakan salah satu komandan. Bangunan yang miring itu akhirnya terjatuh juga. Mereka bertiga berlari kabur dan loncat ke bagian yang tidak terjatuh. Runtuhan bangunan menimpa Nanaue di bawah dan sebagian tentara. Pegangan Bloodsport ternyata nggak kuat untuk menahannya. Dia jatuh ke bawah dan mendarat sempurna di lantai. Tapi tuh lantai nggak kuat dan roboh ke bawah. Jadi si Bloodsport pun terus ke bawah bersama robohnya lantai. Dia tiba pas di saat kejadian Peacemaker mau menghabisi Ratcatcher. Melihat adegan ini, tanpa pikir panjang, Bloodsport menembak Peacemaker. Peacemaker pun membalas. Peluru mereka bertabrakan di udara, tapi peluru Bloodsport lebih kecil dan padat jadi bisa mengenai leher Peacemaker. Dia pun roboh. Ratcatcher pun menceritakan kejadiannya dan memberikan hard disk ke Bloodsport. Tim yang lain tiba, termasuk Nanaue yang lagi asik makan kepala. Merasa Starro mau keluar dari bangunan itu, mereka semua lari keluar. Padahal ratusan personel militer udah menunggu mereka di luar. Pasukan militer tidak menyerang mereka karena melihat di belakang mereka itu ada makhluk raksasa. Makhluk ini adalah Starro the Conqueror. Gedenya sebesar kaiju. Tanpa pikir panjang, para tentara langsung menembak ke arah Starro. Starro kemudian mengeluarkan benih-benih kecilnya untuk menyerang para tentara. Setiap tentara yang terkena benih ini akan mati dan jasadnya akan dikuasai oleh Starro. Melihat ini, sang jenderal langsung lemas dan pasrah. Dia tahu kalau tentaranya nggak bakal bisa menghadapi Starro. Dia pun akhirnya terserang sang benih. Ratcatcher sadar kalau si benih ini mengincar muka, jadi tutup muka maka tidak akan kena. Yang lain pun langsung menutup muka mereka masing-masing, kecuali Bloodsport yang asik menembaki benih-benih itu. Sedangkan di istana, para pemberontak yang melihat para pasukan pergi memberi bantuan ke Jotunheim. Mereka memasuki istana dengan perlawanan yang minim. Mereka langsung membasmi semua jenderal yang ada di sana. Sedangkan di Jotunheim, tentara yang terkena benih tadi pada bangun kayak zombie. Mereka mengatakan kalau kota ini adalah miliknya. Si Starro ini makin besar dan mulai menyerang kota. Dia menghancurkan bangunan-bangunan yang dilaluinya dan menebar benihnya kembali. Benih-benih ini mulai menyerang rakyat yang tidak bersalah. Tim melaporkan kejadian ini ke Waller, tapi Waller nggak peduli sama kejadian itu. Dia memerintahkan tim untuk pulang. Misi telah selesai. Tim tak punya pilihan lain selain pulang. Pas lagi jalan balik, Bloodsport nggak kuat mendengar teriakan rakyat-rakyat yang tak berdosa yang menjadi korban dari Starro. Dia langsung balik badan dan ingin membantu mereka. Melihat ini, Ratcatcher ikutan, lalu disusul oleh Nanaue, Harley Quinn, dan Polkadot.
Waller marah besar melihat ini dan mengancam mereka. Jika mereka tidak balik pulang, maka dia akan mengaktifkan peledak di kepala mereka semua, tapi mereka berlima udah nggak peduli lagi. Ya udah, dengan terpaksa si Waller mau menekan tombol untuk mengaktifkan peledak itu. Sebelum dia pencet, dia sudah dirobohkan oleh stafnya yang nggak suka ngelihat cara dia yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. Para staf kemudian mengambil alih dan membantu tim Task Force X. Mereka berlima pergi mengejar Starro. Setelah bertemu, Bloodsport mengaktifkan senjatanya. Keren senjatanya Bloodsport ini guys. Dia langsung mengarahkannya ke Starro. Setelah dihantam berkali-kali, terlihat Starro marah dan menyerang mereka. Bloodsport pun menyuruh Harley Quinn naik ke atap dan Nanaue untuk menggigit Starro dan membuatnya seperti makanan. Sedangkan Polkadot, Bloodsport mengatakan ke dia kalau itu monster adalah ibunya. Dalam halusinasinya, Polkadot melihat kalau itu kayak ibunya. Dia langsung murka dan melepaskan tembakan ke arah Starro. Si Polkadot ini sangat benci emang sama ibunya. Melihat tembakannya yang berhasil, dia langsung gembira. Tapi naas, belum beberapa detik, dia udah remuk dihantam Starro. Sedangkan Nanaue dilempar oleh Starro menghantam bangunan dan membuat Harley ikut jatuh ke sebuah bangunan. Bloodsport udah dikepung para zombie. Dia melawan, tapi udah nggak sanggup melawan sebanyak itu. Kalah juga deh dia. Sebelum dia jatuh, dia melihat Ratcatcher yang mau kena hantaman Starro. Dia langsung loncat menyelamatkannya. Tapi dia udah nggak bisa ngelawan lagi karena semua senjatanya udah habis. Dan dia udah terkepung oleh para zombie. Di saat seperti itu, Ratcatcher memanggil semua tikus yang ada di kota untuk membantu dia menyerang. Para tikus langsung berdatangan dan menyerang. Para zombie nggak bisa ngelawan terjangan jutaan tikus. Para tikus-tikus langsung menggerogoti tubuh Starro. Harley berhasil naik ke atas bangunan dan langsung meloncat ke mata Starro menggunakan tongkat javelin. Para tikus pun ikut masuk. Mata Starro itu seperti kolam air. Para tikus yang udah masuk langsung menggigit saraf dan urat Starro. Menghadapi tikus-tikus ini, Starro akhirnya nggak mampu ngelawan dan dia pun akhirnya roboh. Harley Quinn pun keluar dari lubang mata Starro. Karena Starro roboh, ya otomatis para zombie ikutan roboh. Ratcatcher sedih melihat Polkadot yang nggak selamat. Bloodsport pun menghubungi Waller yang lagi pening karena tadi kena hantaman. Dia mengancam Waller, andai kata Waller meledakkan peledak di kepala mereka, maka seluruh data yang ada di hard disk ini akan otomatis tersebar ke publik. Jadi, mau nggak mau, Waller terpaksa setuju sama ancaman Bloodsport ini. Di sini kita melihat Waller kayaknya dendam sama stafnya. Bloodsport dan ketiga rekannya dijemput oleh helikopter. Di dalam heli, mereka terlihat sangat lelah. Sedangkan Bloodsport terlihat sedang mengatasi fobia tikusnya dengan mencoba mengelus tikus yang ada di pahanya. Di adegan terakhir ini, kita melihat Weasel yang ternyata tidak tewas tenggelam. Dia masih hidup dan berjalan ke kota. Waduh, bahaya nih, karena si Weasel ini biar kelihatannya jinak, dia udah pernah menghabisi 27 anak kecil. Bisa berulang lagi nih dia di Corto Maltese. Di end credit scene, kita melihat staf Waller sedang berjalan di rumah sakit. Mereka diberitahu kalau ada anggota tim yang selamat. Walaupun terluka parah, tapi masih bisa diselamatkan. Dan ternyata guys, yang selamat adalah Peacemaker. Ya gitu deh guys, akhir cerita dari Suicide Squad ini. Aksi-aksinya lumayan bagus dan kadang-kadang kocak menghibur. Filmnya nggak terlalu tegang karena dicampur sama komedi, jadi lo nggak usah serius banget kalau nontonnya. Worth it lah untuk ditonton filmnya secara full. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.